Shalom. Hari ini kita akan ada perjamuan kudus. Mungkin buat saudara yang di rumah, yang mengikuti lewat Zoom dan lewat YouTube, saudara bisa mempersiapkan secara mandiri roti dan anggur di rumah masing-masing. Dan kita mau siapkan hati, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesempatan pada pagi hari ini Tuhan, kami dapat berkumpul, kami mau Tuhan memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan, kami akan menemukan pribadi-Mu. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kami menyembah Engkau. Maka Engkau Tuhan yang akan menghampiri kami, memulihkan kami, memberikan kesembuhan, memberikan kemenangan, memberikan kemuliaan-Mu Tuhan. Dan dari awal, pertengahan hingga pada akhir ibadah kami Tuhan, kami serahkan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian ini sama-sama. Ketika aku berbeban berat. Ketika aku berbeban berat, katakan, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Amin. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Katakan, kini aku jadi baru. Panggil namanya Yesus. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia nama-Mu. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau. Amin. Nama-Mu selama-lamanya. Ketika aku berbeban berat, aku akan datang pada Yesus. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia yang sanggup untuk memberikan damai, memberikan sukacita di dalam hati saudara. Amin. Sejahtera dalam hatiku ketika kami berputus asa. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku, Dia lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, 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 Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Yesus, Yesus, Tuhan, Yesus, Yesus, mulialah Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Saudara datang dengan putus asa, mari angkat pujian ini. Katakan, ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia yang membebaskan kita.
Dia akan melepaskan kita. Yes, amin. Kini aku jadi baru. Yesus, 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 Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Oh Yesus, Yesus Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, mari datang kepada Yesus. Bawa seluruh kehidupan saudara. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Sekali lagi Yesus, 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 Yesus Tuhan, mulia namamu. Kau kami tinggikan Tuhan. Kau yang layak untuk dimuliakan Tuhan. Amin. Selama-lamanya. Angkat tangan yuk. Sama-sama kita mau panggil namanya. Yesus. Yesus. Yesus Tuhan. Mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Kami tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Sekali lagi katakan ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Oh Yesus Tuhan, yang kami tinggikan, yang kami agungkan. Haleluya. Dengan segenap hati kami datang Tuhan, memuji, menyembah, bersyukur kepadamu. Ya Allah, ya Allah, ya kasih-Nya akan dunia ini, sehingga Dia mengorbankan anaknya buat saudara dan saya. Oh, mari datang dengan ucapan syukur. Dia yang telah membebaskan kita, Dia yang telah melepaskan kita dari jurang maut, dari neraka itu.
kepada kasih-Nya, kepada surganya yang kekal. Syukiara lapa kara lapa syara la 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 la. Kiara lapa kara lapa syukiara la 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 la. Syukiara lapa syukiara nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukiara nama Yesus. Kami percaya Tuhan, saat kami datang kepadamu dengan permasalahan kami, dengan persoalan kami, segala beban kami yang berat, Engkau yang akan memberikan kelegaan bagi kami. Engkau yang akan memuaskan rasa haus dan lapar kami Tuhan. Kami mau mengucap syukur karena kami punya Tuhan yang baik. Tuhan yang selalu ada bagi kami. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Mari pelan-pelan kita bangkit berdiri Tuhan. Sama-sama katakan Yesus, 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 Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Kami tinggikan, kami agungkan. Ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Sekali lagi katakan, ku tinggikan, ku agungkan. Amin. Nama-Mu selama-lamanya. Berikan sorak-sorak yang meriah untuk Tuhan kita yang luar biasa. Yesus sungguh datang memenuhi setiap daripada kita. Amin. Kasih-Nya ada buat saudara dan saya. Dan hari ini kita mau bersuka cita, mengucap syukur sebab Dia Tuhan kita yang baik. Amin. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar. Dia besar. Segala sesuatu tercipta. Tiada mustahil bagi Tuhan. Ku miliki Allah yang besar. Dialah yang terbesar. Sekali lagi ya, sama-sama katakan. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar. Kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta. Amin. Tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar. Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Amin. Marilah kita puji Dia. Marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau katakan sekali lagi, Allah kita
kita besar. Dia sungguh amat besar. Amin. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa yang besar. Kuasa besar. Dia besar. Hey. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya. Dalam kuasa-Nya yang besar. Amin. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama. Saya mau dengar suaranya ya. Sama-sama katakan. Kita hidup dalam Kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya. Kita hidup dalam Kuasa-Nya yang besar. Mari puji Dia. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Haleluya. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Sekali lagi katakan. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Haleluya. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Kita punya Tuhan yang besar. Amin. Mari sama-sama katakan. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita mau buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sama-sama katakan bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Kita mau maju, maju, nyatakan kuasa-Nya. Mari buat iblis gemetar. Kita buat surga bergoncang buat Tuhan. Dengan kuasa namanya. Mari lambaikan tanganmu yuk. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Kami mau memuji memuliakan nama Tuhan, menyatakan kebesaran Tuhan di mana saja. Mari berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, maju, nyatakan kuasa-Nya. Mari buat iblis gemetar. Kita mau kalahkan setiap kebohongan tipu dayanya. Amin. Dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, Dia kota benteng buat kita. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. di atas segalanya. Tepuk tangan di atas kepala ya. Nama Yesus, Menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi
biasa. Kalau saudara datang ke tempat ini hanya sekedar rutinitas, saudara pulang tidak akan membawa apa-apa, saudara. Percaya nama Yesus itu sungguh di atas segala-galanya. Dia sanggup memulihkan kita, Dia sanggup menyembuhkan kita, Dia sanggup memberikan jalan keluar apapun masalah saudara. Karena nama Yesus di atas segala-galanya. Kalau hari ini kita datang, kita akan perjamuan kudus. Mari kita percaya dahulu bahwa kita punya nama Yesus yang berkuasa. Amin. Nama Yesus, katakan. Menara yang kuat. Katakan yang kuat. Nama Yesus. Kota benteng. Nama Yesus. Nama Yesus. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi ya, sama-sama katakan. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Namanya mengalahkan semua musuh kita. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Di atas segalanya. Sekali lagi ya, katakan dengan iman percaya. Yesus di atas segalanya. Berikan sorak-sorai buat Yesus kita. Amin. Coba lihat kiri kanan saudara. Katakan, nama Yesus ada bersamamu. Nama Yesus ada bersamamu. Silakan duduk saudara. Nama Yesus ada bersama. Nama Yesus ada bersama kita semua. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Kita akan lupa untuk segala persoalan permasalahan hidup kita. Karena ada Yesus di dalam kita. Dia sumber sukacita. Dia sumber pengharapan kita. Tidak ada satupun di bawah kolong langit ini yang dapat menyelamatkan kita. Hanya Yesus. Hanya nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia. Amin. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Amin. Kami tahu Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya bahwa Engkau ada. Engkau memenuhi kami. Ku percaya tiada yang mustahil. Bila ada siapa? Bila ada Yesus, ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalam saudara, di dalam saya, di dalamku. Sekali lagi ya, sama-sama kita mau katakan. Ku percaya tiada yang mustahil. Bila ada Yesus, ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Mari angkat tanganmu saudara. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia. Katakan, dan imanku tetap teguh karena ada Yesus, karena ada nama Yesus di dalamku. Terima kasih Tuhan. Mari pelan-pelan kita bangkit berdiri saudara. Kita mau katakan, harapanku, harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia.
menopang harapanku, harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh. Ada Yesus, ada nama Yesus menopang setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia. Mari percaya, dan imanku tetap teguh, karena Yesus menopang, karena Yesus, karena Yesus menopangku, karena Yesus, Karena Yesus menopangku. Mari angkat tanganmu, angkat wajah. Sampaikan isi hatimu kepadanya. Tunjukkan engkau sangat mengasihinya. Mari sembah dia sekali lagi. Dia mendengar suara kita. Dia sangat mencintai saudara dan saya. Dialah penolong yang ajaib. Dialah penasehat yang ajaib. Dialah Allah yang tidak ada mustahil. Dia sanggup. Orawasan yang merah lamasin, yang lamuyasin. Hari. Tolong kami Tuhan. Inilah anak-anak-Mu dan hamba-Mu. Kami di luar Engkau tidak bisa apa-apa Tuhan. Urapi kami, penuhi kami. Kami haus akan firman. Kami haus akan Engkau. Ini yang lawanku. Yes. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh, karena Yesus menopangku. Yes. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh, karena Yesus menopangku, karena Yesus menopangku, karena Yesus menopangku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Bapa. Engkau Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah orang hidup, Allah kami. Urapi kebaktian pada pagi hari ini. Kuasai kami dengan roh-Mu, sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Setelah perjamuan kudus, kami diberkati Tuhan. Urapi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom saudara. Saudara, pagi hari ini kita akan dapat tema dari Tuhan tentang bahayanya tidak mengucap syukur. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan,
kita kadang-kadang tanpa sadar kita bisa lupa tidak ucap syukur kepadanya. Ya, kita tahu Tuhan itu baik. Amin. Siapa di sini yang percaya Tuhan itu baik? Angkat tangan saudara. Siapa yang pernah ditolong Tuhan sedikit banyak? Angkat tangan. Lihat. Kita percaya. Kadang kita ini sebagai anak Tuhan bisa lupa tentang ucap syukur kepadanya. Ya. Pada detik-detik pada saat kita di mana kejepit, ya, di mana kita mengalami problem masalah yang kelihatannya seperti runtuh. Tidak ada jalan keluar, no way out di situ. Ya. Rasanya itu deadline, sudah jalannya buntu. Dan detik itu tiba-tiba kita bisa lupa kepada Tuhan. Saudara, sebagai orang-orang Kristen, ya, sebagai orang percaya, kita tahu Kristen itu bukan agama. Saudara tidak mengikuti agama yang rutinitas, ya. Hanya datang, mana sih bangku, pokoknya aku orang Kristen. Tidak. Di dalam kehidupan kita, ya, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, Dia itu juru selamat kita, saudara. Dia itu Bapak kita, Dia itu Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang dari surga datang ke dunia demi saudara dan saya mati di kayu salib. Dan Dia menyertai kita dan menjanjikan memberikan Roh Kudus. Yang dimana Roh Kudus itu menyertai kita setelah Dia datang dunia. Sebelumnya hanya diberikan pada orang-orang spesial. Pada nabi-nabi, pada orang-orang yang diurapi, dipanggil. Tapi setelah Dia datang ke dunia, Dia merasa bahwa manusia ini, dan Dia tahu bahwa manusia ini bisa sakit tubuhnya. Pada saat Dia menjadi Allah, Dia tidak merasakan apa-apa, saudara. Tapi pada saat Dia menjadi manusia, Dia merasakan betapa beratnya hidup manusia itu. Maka itu Dia berjanji kepada murid-muridnya, jangan engkau kemana-mana, tunggu aku kirim Roh Kudus kepadamu. Karena kita ini selalu dipermainkan dan kuasa gelap, saudara. Ya, kuasa gelap itu selalu mengganggu kita untuk kita bisa tidak mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Saudara percaya Tuhan itu baik? Amin. Tuhan itu sangat baik. Ya. Kita sudah memuji Dia tadi. Apabila kita putus asa, apabila kita beban berat, apabila kita berdoa, Dia itu tahu, saudara. Saudara, bahaya kadang-kadang kita tidak ucap syukur kepada Tuhan. Itu akan membuat kita datang kekhawatiran. Setelah itu ketakutan. Dan pada saat itu gugurlah iman kita. Itu trik dari iblis. Ya. Bulan ini kita mendapatkan pengertian yang luar biasa tentang egosentris. Bagaimana keegoan kita. Kita selalu mengambil prinsip, pokoknya aku ini benar. Aku mau lakukan ini. Aku tidak peduli dengan segalanya. Saudara, sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, sudah diselamatkan oleh Tuhan, sudah ada Roh Kudus, Tuhan menghendaki kita itu diubah. Kita mesti nurut, saudara. Ya, Tuhan berkata kepada murid-muridnya, kamu menerima firman. Firman itu sedang membersihkan kamu. Kalau kita tidak mau dibersihkan, kita akan menjadi orang yang melawan Tuhan, saudara. Berapa banyak di antara kita anak-anak Tuhan itu tidak mengerti tentang kehidupan bersama Kristus. Saudara tahu latar belakang saya bukan orang Kristen, ya. Saya umur 30 bertobat tahun 87. Saya didatangi Tuhan dan di situ saya baru ngerti kalau Tuhan Yesus itu juru selamat. Dan Tuhan memberikan kepada saya firman-firmannya tentang Yehezkiel, bahwa aku gantikan kamu pikiran baru, hati baru, roh baru, jiwa baru. Dan aku tebus kamu, tubuh, jiwa dan roh. Tidak menebus roh saja yang masuk surga. Tubuh ini ditebus oleh Dia, maka Dia mati di kayu salib. Sebenarnya manusia itu hidup everlasting, saudara. Selamanya. Tidak bisa mati manusia itu. Tapi pada saat manusia itu salah, karena mengambil buah yang dilarang tadi oleh Tuhan, yaitu Hawa mengambil mengambil buah itu dan melawan Tuhan. Maka matilah manusia itu. Tuhan berkata, kalau kamu mengambil buah itu, kamu akan mati.
Saudara, saya bisa mati, saudara. Dan di dunia ini kita mati memang. Ya, ngerti ya? Mati rohaninya, mati jasmaninya juga. Siapa yang menghidupkan? Yesus. Hanya Yesus yang menghidupkan. Dan pada saat saya tanya sama Tuhan, kalau engkau pencipta langit dan bumi, cipta saya, engkau bisa tolong saya. Dia datang, saudara, kepada saya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Hari itu saya bertobat, saudara. Saya tahu Tuhan Yesus itu satu-satunya juru selamat. Pada saat itu saya berteriak nama Yesus. Dia datang. Dan hari itu saya menerima keselamatan, saudara. Dan sampai hari ini saya bisa saksi di depan saudara. Kenapa? Karena saya bersyukur diselamatkan. Dengan adanya ini, untuk tidak mengucap syukur pada Tuhan itu tidak ada di dalam diri saya. Tiap detik, tiap saat dalam kehidupan kita, kalau kita punya Roh Kudus, kita akan ucap syukur terus. Ya, saudara bangun pagi hari ini dengan selamat, dengan tubuh sehat. Apakah saudara berdoa kepada Tuhan dan ucap syukur? Terima kasih Tuhan, aku bersyukur aku bisa bangun dengan sehat. Apakah saudara berteriak? Cek diri saudara. Karena saudara punya Yesus, dia dengar saudara. Jangan meniru seperti orang Israel. Di mana mereka pada saat diperbudak di Mesir. 400 tahun lebih. Pikiran mereka itu sudah pikiran budak saudara. Karena keturunan-keturunan itu sudah bangun dari tidur sudah harus bekerja keras. Mereka tidak tahu kebebasan itu. Belum dipecuti sama penjaga-penjaga Mesir. Belum disiksa kalau salah. Pada saat dia berteriak kepada Allah itu. Karena itu janjinya Tuhan kepada Abraham. Keturunanmu akan diperbudak 400 tahun di Mesir. Dan nubuatan itu terjadi. Karena kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam kehidupan orang-orang benar itu. Saudara, pada saat mereka keluar dari Mesir. Apa yang mereka berikan kepada Tuhan? Bukannya yang terbaik. Tapi terus mengeluh, terus marah. Kita buka ayatnya dulu. Keluaran 14 ayat 1 sampai 14. Ya. Saya baca yang ke-1, mungkin Justin yang kedua. Supaya ini kan terekam ya. Supaya tahu jelas. Dan saudara juga ikut doa yang Justin. Ikut baca, bukan doa. Baca apa yang dibacakan Justin. Keluaran 14 ayat 1 perikopnya adalah Firaun bertindak untuk penghabisan kali. 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. 2. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi Hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. 3. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel. Mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. 4. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku. Sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. 5. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. 6. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. 7. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir. Masing-masing lengkap dengan perwiranya. 8. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel.
Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. 9. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut di dekat Pihahirot di depan Baal Sefon. 10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. 11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah tidak ada kuburan di Mesir? Maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini. Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? 12. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tegap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Bersama-sama 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Saudara, ini sering kita dengar peristiwa ini. Ya. Mereka ini dikeluarkan dari kesusahan. Ya. Sama dengan saudara saya. Kita yakin tadi, siapa yang pernah ditolong Tuhan, siapa yang pernah diberkati Tuhan, saudara angkat tangan. Berarti orang Israel sama kita ini sama. Kita tahu bahwa mereka itu keluar dari Mesir, lepas dari perbudakan. Siksaan yang berat, tekanan yang berat, belum sakit, masalah dan problem banyak. Dan kita tahu kisahnya bagaimana tangan Tuhan begitu dahsyat mengeluarkan mereka untuk mereka bisa ibadah. Lihat ya. Karena mereka harus datang ibadah ke rumah Tuhan yang ditentukan di Kanaan. Itu janji Tuhan sejak dari Abraham. Ya, untuk ibadah Tuhan mengeluarkan mereka dengan 11 keajaiban. Dan 10 kutuk turun di Mesir. Lihat, Tuhan demikian mengasihi orang-orang pilihannya. Sadarkah saudara bahwa saudara diperlukan oleh Tuhan untuk datang ibadah? Saat-saat ini pandemik di dalam waktu yang 3 tahun melanda dunia sudah selesai. Kita mulai buka online, onsite karena ada masih jemaat yang di luar kota, luar pulau dan luar negeri. Tuhan menginginkan kita itu datang untuk ibadah. Mengapa datang ibadah? Saudara, kalau tiap Sabat datang ibadah, hari Rabu saudara mengikuti doa malam, hari Senin saudara mengikuti FA, tiap hari saudara berdoa juga kepada Tuhan. Tuhan ingin mendengar ucapan syukur dari saudara. Tuhan ingin tahu bahwa hati kita itu bagaimana. Selama mereka diperbudak, mereka pasti mengalami banyak sekali halangan untuk datang ibadah. Karena tentara Mesir sangat berat menyiksa mereka. Ada firman yang disampaikan, saya nggak perlu buka. Dia berkata kepada Musa, aku melihat keruh kesahnya mereka yang disiksa oleh orang-orang Mesir itu. Maka dia datang untuk mengangkat mereka, untuk melepaskannya. Di dalam perjalanan dari Mesir untuk lepas sampai ke dekat laut. Yang kita tahu tadi. Di antara Pihahirot, antara Migdol. Yaitu di depan Baal Sefon. Berkemalah kamu di tepi laut. Mereka sudah berjalan menuju Kanaan. Tapi Tuhan berkata kamu balik. Kadang-kadang kita melihat tujuannya kita itu kelihatannya sudah terang, saudara.
kalau cara mengikut Tuhan, setelah engkau diberkati, setelah engkau dilepaskan, engkau diselamatkan, engkau diarahkan jalannya, tiba-tiba Tuhan bisa suruh saudara diam di tempat di mana saudara tidak bisa melanjutkan perjalanan itu. Dan diizinkan pada saat itu di depan laut ini diperlihatkan bagaimana tentara kereta dari Fir'aun yang sangat-sangat spesial itu. 600 kereta yang diandalkan oleh orang tentara Mesir dan oleh Raja Mesir itu. Bahkan Fir'aun pun ikut. Berarti ini betul-betul tentara yang terlatih, saudara. Itu dikeluarkan semua dari Mesir oleh Tuhan. Jadi di kerajaannya tidak ada tentara yang spesial lagi. Mengapa? Karena Tuhan berkata, aku akan membuat Fir'aun itu keras hatinya. Untuk apa? Untuk mengeluarkan semua yang diandalkan oleh Mesir. Dan itu mengejar orang Israel. Lihat ya. Saya percaya mereka tahu. Orang Israel itu tahu. Bahwa itu tentara yang terlatih. Kalau berperang dengan dia pasti mati semua. Gak mungkin hidup. Tuhan bikin penghabisan. Saudara, dan kita sudah mendengar firman-Nya. Dia berkata jelas, aku akan mengeraskan hati Fir'aun. Ayat 10 dia berkata, ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel itu menoleh. Saudara. Mereka tidak mengerti jalan itu tiba-tiba dibelokkan kok berhenti di laut. Pada saat mereka lihat Fir'aun sudah dekat, dia menoleh di situ. Dia menoleh, maka tampaklah orang Mesir itu bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan, mereka takut di situ. Lihat pada saat kejepit. Ayat 11, perkataan yang tidak baik itu keluar, saudara. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah tidak ada kuburan di Mesir? Maka engkau bawa kami untuk mati di padang gurun ini. Apakah yang hendak kau perbuat terhadap kami dengan bawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami. Biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Saudara, lihat mereka bisa ingat bagaimana mereka diperbudak. Mereka bisa lupa bahwa mereka bagaimana keluar dari tangan Tuhan yang kuat itu. Tuhan mengeluarkan 11 keajaiban. Yang 1 tongkat Musa, yang 10 kutuk. Itu lupa bleng. Yang dia ingat. Tentara Mesir yang dahsyat itu segera akan datang pada mereka. Begitu mereka ketakutan, lupa akan Tuhan. Mereka tak mengucap syukur. Berapa banyak di antara kita anak-anak Tuhan, saudara. Pada saat Tuhan memberi tahu kepada kita, aku sedang menguji, mengetes saudara. Tuhan itu tidak pernah memberi kita itu kekurangan. Amin. Tuhan selalu memberikan kelimpahan pada kita. Tapi pada saat saudara lagi di breakdown, lagi di rest oleh Tuhan. Tuhan mau tahu, apakah engkau berteriak, hatinya berpaut kepada dia, atau engkau berpaut kepada dirimu. Kita sudah dapat berkat firman dalam bulan ini. Ada egonya keluar. Mengapa? Lagi nyaman sekarang dapat gangguan. Saudara, apakah Tuhan itu kejam? Kalau Tuhan itu kejam, saudara sudah dimatikan. Sebelum ada sudah mati semua kita. Selesai sudah. Tuhan itu menginginkan kita itu punya hak bebas itu memilih dia. Kita sendiri yang memilih dia. Kita sendiri yang mau. Kita sendiri yang mengucap syukur. Bahaya. Ya, tidak mengucap syukur itu. Karena apa? Lupa pada saat kejepit. Dari lupa engkau akan keluar khawatir. Dari kekhawatiran engkau akan dihinggapi dengan ketakutan. Pada saat engkau ketakutan, engkau akan gugur iman itu. Mereka sudah ngomong sama Musa, kan lebih baik kita di Mesir.
Aku sudah khawatir engkau ajak keluar. Tapi pada saat kulihat betul sekarang tentara itu di depan, ketakutan mereka. Gugurlah iman itu. Maka diperlukan Musa itu berkata, ayat 13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu. Lihat, kadang-kadang firman Tuhan itu datang kepada saudara, hamba-hamba Tuhan dipakai. Bertobat kamu. Ingat, kamu sampai sekarang masih hidup. Engkau masih sehat. Engkau masih mampu. Engkau tidak mati. Dan Musa berkata pada jangan takut. Pertama dia artik itu ketakutan. Supaya kita bangkit. Teringat akan kebaikan Tuhan. Di mana Tuhan memperlihatkan pada orang Israel itu mujizat yang paling besar di antara 10 itu. Apa saudara? Laut dibuka. Mereka jalan di atas tanah kering. Itu mujizat ke-10 yang dibuat Tuhan. Untuk supaya orang itu ingat. Pernah jalan kaki di tengah laut. Saudara berani jalan kaki tengah laut? Coba jalan kaki ke Madura. Jadi seperti Musa, bisa nggak? Kalau tidak Tuhan yang suruh nggak bisa. Sampai hari ini arkeologi itu memeriksa kejadian itu. Dan kereta Fir'aun masih ada di bawah. Itu bukti yang nyata Allah membuka laut itu. Bagaimana pada saat mereka kejepit. Mereka berteriak kepada Tuhan. Lupa ucap syukur. Mestinya pada saat mereka tahu Fir'aun ada di belakang. Depan ada di laut. Mereka kan bersyukur. Syukur Tuhan aku dapat berkat double porsi. Harusnya seperti itu. Maka Musa berkata, jangan takut. Ya. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Sekarang engkau akan melihat keselamatan itu. Dari Tuhan dan akan diberikan hari ini kepadamu. Karena kamu akan masuk ke Kanaan. Ngerti ya? Di mana? Laut dibuka sama dia. Ini kejadian yang sangat dahsyat. Akan dibuka itu laut. Saudara, kadang-kadang kita ini kalau menghadapi persoalan yang berat. Bukannya Tuhan itu kejam. Kok membiarkan kita mengalami persoalan? Tidak. Yang datang kan persoalan itu. Jelas itu kuasa gelap, saudara. Yang memperdaya kita, menipu kita, memanipulasi kita untuk kita tidak usah tanya Tuhan. Tidak usah datang kepada Tuhan. Wis jalan ono dewek sesuai dengan ego kita, kemauan kita, kuasa kita, free will kita. Sehingga kita ini tersesat, saudara. Allah kita itu tidak pernah salah. Berapa banyak di antara kita ini anak-anak Tuhan. Ya. Pada saat mengalami peristiwa yang dahsyat. Kadang-kadang kita lupa akan kebaikan Tuhan yang lalu-lalu. Daud mengalami satu peristiwa. Karena perbuatan jahat dia membunuh suami dari Batseba. Datanglah Nathan menegur dia. Langsung dia sujud di depan rakyat dan para prajuritnya. Dan para menteri-menterinya. Langsung dia mengaku. Karena dia sadar dia telah salah jalannya. Tapi kadang-kadang kita bisa lupa. Malah melawan. Berapa banyak di antara kita itu bukan yang mengucap syukur, tapi malah melawan. Maka Musa berkata, orang Mesir yang kau lihat itu, engkau tidak akan lihat lagi selama-lamanya. Karena Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dan sejak itu mereka melihat laut itu dibuka. Saudara, mereka jalan di atas tanah kering. Lihat, berkat terbesar itu dibuka. Tapi apa yang terjadi pada saat masuk di Kanaan? Mereka murtad semua. Saudara baca di kitab Hakim-Hakim. Mereka beribadah. Tapi di belakang tembok ibadah ini, semua berhala. Mereka sudah berhala. Mereka sudah cinta dunia. Bukan cinta Tuhan. Bukan ucap syukur.
maka dibinasakanlah semuanya. Sehingga Salomo jatuh dalam dosa. Kita sudah lihat perbuatan-perbuatan yang jahat itu. Ya. Bahwa mengucap syukur itu, kita harus tahu, tidak mempengaruhi kita pada saat kita kejepit. Pada saat engkau kejepit justru engkau akan melihat. Namanya Tuhan itu memperlihatkan kuasa yang lebih dahsyat. Makanya kalau kita kejepit, paling banter itu saudara harus baca, harus bisa menyebut puji Tuhan. Kalau orang dunia berkata kamu mengalami susah ngomong puji Tuhan, gendeng ya. Tapi kamu ingat, begitu kamu ngomong puji Tuhan, itu berkat akan turun. Karena engkau berucap syukur. Puji Tuhan itu adalah ucap syukur. Setiap ada peristiwa yang terjadi di gereja ini maupun dalam kehidupan saya selalu harus berkata puji Tuhan. Padahal itu berat. Ingat Paulus. Hidup Paulus setelah terima Yesus. Dia dimusuhi oleh saudara-saudara seiman dulunya, Farisi itu. Belum lagi ditakuti oleh murid-murid Yesus. Rasul-rasul dan orang yang percaya kepada Yesus. Mereka takut dengan Paulus. Dan Paulus memberitakan firman. Dia terima Yesus dalam keselamatan dalam dirinya. Dia selalu melakukan perintah Tuhan. Dan mengingat keselamatan itu. Dan dia betul-betul menjalankan destiny itu sampai ke Roma. Dengan banyak bahaya. Dan dia tidak pernah mengeluh, saudara. Dan dia berkata kepada saudara-saudara seimannya. Biarpun dia didera, biarpun dia disiksa, ya dipukuli, dimasukkan penjara. Kita tahu di kisah 16. Pada saat itu, dia di dalam penjara itu bukan mengeluh. Tuhan, aku cuma melayani. Masa aku dipukul? Katanya kamu punya kuasa. Enggak ada. Dia memuji Tuhan di situ. Dia ucap syukur. Pada saat dia ucap syukur, guncangan dahsyat itu terjadi. Penjaranya pecah. Semua yang di penjara itu hidup semua. Enggak ada yang ketindihan tembok. Bahkan kepala penjaranya pun mau lari. Paulus berkata, jangan kau lari, kami masih di sini. Di kisah 16 ayat 32 dia berkata, kamu selamat, seluruh keluargamu akan selamat. Dari situ kepala penjara itu bertobat. Itu ucap syukur dalam penderitaan, saudara. Karena mengenal dan mengetahui Tuhan itu dari awal. Bagaimana hidup bersama dengan dia. Saudara dan saya, sejak terima Yesus, saya percaya tanda-tanda ajaib itu ada pada saudara dan saya. Amin. Tidak akan Tuhan meninggalkan kita. Sampai hari ini saya percaya Tuhan masih menyertai. Apapun. Suatu hari nanti saudara kembali kepada Tuhan. Percaya sama firman Tuhan. Dia akan buka jubah di hadapanmu. Dia menolong saudara itu berhari-hari, berdetik-detik. Di mana saudara meluputkan saudara dari kuasa iblis yang sedang menghancurkan saudara. Baik yang susah pada mereka. 400 tahun lebih mereka diperbudak. Itu hasil seluruh Mesir habis dalam satu malam. Yang diperintahkan itu perempuan-perempuan yang biasanya kerja sama orang-orang Mesir itu. Minta sama mereka, harta benda mereka dihabisin. Dan pada saat mereka minta, seluruh orang Mesir itu saking ketakutan, ada kematian yang dahsyat di Mesir. Diberikan semua harta-hartanya mereka. 400 tahun punya pekerjaan yang tidak dibayar oleh Mesir itu dibayar dalam satu malam. Pada saat mereka keluar dengan membawa harta yang banyak. Kalau saudara hidup zaman itu dengan saya, mungkin kita ini lihat, wih, kita dapat emas kilo-kiloan ya. Kalau kerja sama yang jenderal dapat ton-tonan ya. Lu bayang no, kebunnya banyak, gerobaknya banyak, bawa emas ton-tonan. Perhiasan-perhiasan itu. Dan itu pemerintah itu kan kaya-kaya. Itu dikeluarkan semua.
lewat laut yang dibuka tadi. Saudara, mereka lupa. Mereka pikir dapat kekayaan sudah banyak kaya. Lupa. Pikirnya dapat kaya, hidup bisa nyaman. Tidak tahu menghadapi penghabisan di belakang Fir'aun, depan laut. Buat apa kekayaan ini? Takut. Pas saat jadi budak, mereka selalu disiksa, lupa. Mereka seharusnya sadar. Tuhan sudah membuat 10 mujizat, 11 keajaiban. Itu pasti Tuhan membukakan jalan. Memang kita menghadapi nyaris ada persoalan. Tapi Tuhan pasti meluputkannya. Saudara, kalau kita tahu keselamatan itu daripada Tuhan, berkat dari Tuhan, mari kita ucap syukur. Tuhan punya rancangan bahwa nanti kalau sampai di Kanaan, harta benda yang kau dapat itu tadi, berikan sebagian untuk pembangunan bait Allah. Dan dipersiapkan untuk membangun bait Allah. Kenapa? Tuhan selalu mengatakan bait Allah. Saudara, saya beritahu, kebaktian onsite seperti ini sama kebaktian online itu beda, saudara. Kalau memang 3 tahun yang lalu diizinkan Tuhan, itu Tuhan lagi menjaring kita dan menyaring kita. Saudara, engkau akan tahu perbedaannya kebaktian online dan onsite. Saya kalau onsite ini sangat suka cita, saudara. Karena apa? Bisa bersama dengan saudara seiman, menyatu untuk sama-sama menyembah Tuhan. Tapi kalau engkau online, saudara pikir online gak ada yang lihat. Ingat, Tuhan tuh melihat saudara, setia enggak di dalam online itu. Online itu betul matanya lihat sini, tapi pikirannya ke masa lah, ke sini lah, ke sana lah, anaknya di belakang lah. Betul enggak? Belum lagi kerja udah kesel, ngantuk lah. Bilang dulu kacamata anda gitu. Padahal tidur. Tapi Tuhan melihat. Mengapa tubuhmu ini lemah? Kepingin nyaman, saudara. Dan itu iblis datang. Saya tidak menyalahkan online. Kalau memang saudara sedang tugas keluar, diperintahkan Tuhan izin pekerjaan-pekerjaan itu di luar. Tapi pada waktu saudara datang ke rumah Tuhan. Lihat, demi ibadah, Tuhan mengeluarkan 10 tulah kepada Mesir. Betapa dahsyatnya Tuhan itu. Dia mencintai kita. Saudara seperti ini, datang. Saudara tahu saudara sedang dijamah Tuhan satu persatu. Apakah engkau mau berubah? Kalau engkau mau berubah, engkau harus mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Engkau telah merubah pikiranku, hatiku yang keras. Engkau telah merubah Tuhan. Aku ucap syukur. Kenakalanku, kekilafanku. Sekarang aku mau kembali. Nanti sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus. Untuk mengingat kematian Tuhan. Berubahlah dalam hidupmu. Dalam budimu. Lakukanlah yang baik. Ingin apa yang diingini Tuhan. Saudara, Tuhan hanya menginginkan ucap syukur. Coba dibuka satu ayat di sini. Keinginannya Tuhan itu. 1 Tesalonika. Ayat 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ini yang menulis Paulus, saudara. Lihat ya, Paulus berkata apa ini? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bisakah saudara mengucap syukur dalam segala hal? Kalau saudara tidak bisa, saudara berkata, Tuhan tolong, mampukan aku. Ini kelemahanku. Aku bukannya mengucap syukur tapi ngomel. Karena egoku keluar, kemauanku keluar. Ngomel yang keluar itu kata-kata sengak. Tapi pada saat kita sadar, kita dicuci. Iya, aku mesti mengucap syukur. Aku harus berubah dalam segala hal. Keadaan enak maupun tidak enak. Sebab itulah dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Makanya pada saat Paulus itu di dalam penjara mengalami siksaan, dia menyanyi, dia tulis firman ini. Aku pun di penjara dalam keadaan menderita, aku pun mengucap syukur dan memuji Tuhan.
itu senantiasa dalam segala hal. Kalau orang Israel tadi, Musa kamu kengangguran ya keluarkan kita. Sudah tak kasih tahu, gini, kamu gini. Oh ditudingi terus. Untung Musa ono Tuhan. Nek ono Tuhan dituding orang 3 juta mati dia. Saking akeh sing nuding. Saudara, Tuhan itu menyertai Musa dengan kuasa yang dahsyat. Tuhan buka laut itu. Dan pada saat mereka lewat, masuk ke padang gurun. Harta benda nggak bisa dipakai. Mengeluh. Ya, menggerutu. Sekarang padang gurun mati mangan apa? Ngono-ngono. Tadi mati mau dibunuh Firaun. Sekarang mati makan apa? Minta daging, lain sebagainya, minta air. Saudara, Tuhan itu enggak tahu. Tuhan itu tahu yang buat padang gurun dia kok. Coba tak masuk ke padang gurun ngomel kabeh. Sampai Tuhan ngomong mbek Musa. Wis iki ini jemaatmu. Tuhan Musa ngomong enggak. Kalau engkau enggak menyertai aku enggak akan berangkat. Mati di sini. Wis gak berangkat. Kenapa? Saudara, karena Tuhan tahu ini bangsa tegar tengkuk. Tidak pernah ucap syukur kebaikan Tuhan. Maka akan dipatuk ular di padang gurun. Binasa. Kenapa? Kandas imannya. Lupa Tuhan buat mujizat. Tuhan menolong. Paulus tahu bahwa dia mengucap syukur di situ. Senantiasa dalam keadaan berat. Demikian juga saudara pada saat Tuhan uji. Saudara menghadapi satu jalan buntu. Oleh karena kesalahan saudara. Oleh karena memang itu ujian. Engkau harus percaya. Puji Tuhan. Tuhan akan memperlihatkan jalan keluarnya. Kalau itu engkau yang salah. Tuhan ampuni kesalahanku. Tuhan akan bukakan jalan. Puji Tuhan aku ditegur Tuhan. Puji Tuhan aku disingkapkan kesalahanku. Aku mau dirubah. Berapa banyak di antara kita tidak mau tapi marah melawan saudara. Ya. Musa mengucap syukur. Dalam keadaan tidak enak pun. Di Keluaran 15 setelah dia keluar dari Keluaran 14. Dia menghadapi padang gurun. Dia tahu bahwa ini masalah yang sangat besar. Kalau tidak percaya saudara ke padang gurun sendirian. Nantilah masalah dewek. Cobaan. Pernah ke Israel. Kalau ke Israel nanti diizinkan Tuhan kita ke Israel sama-sama. Semua itu padang gurun saudara. Tapi di Israel itu pada saat masuk ke kotanya. Itu hijau semua. Saudara, Tuhan menciptakan padang gurun menjadi padang belantara. Musa pada saat menghadapi padang gurun, dia tahu ini bangsa yang tegar tengkuk ngomel tok. Tapi dia tetap menyanyi untuk Tuhan. Dan Tuhan berkata, kamu saja yang tak selamatkan. Musa berkata, enggak. Kalau kamu bunuh mereka, bunuh aku juga. Maka diselamatkanlah semuanya. Saudara, Musa tetap mengucap syukur. Baca di Keluaran 15. Dia menyanyi untuk Tuhan. Daud mengalami persoalan dengan Saul. Problem masalah yang banyak. Dia pakai firman-Nya Musa untuk memuji Tuhan. Dilepaskan oleh Tuhan. Saudara, saya juga harus tahu. Saya nggak tahu problem saudara hari ini. Saudara pasti banyak masalah. Saudara pasti kelihatannya dijepit. Tapi hari ini ada jalan keluar dari Tuhan. Ucaplah syukur, berterima kasih. Dan ingat akan kebaikan Dia. Jangan sampai kita lupa saudara. Kalau engkau lupa, engkau akan datang kekhawatiran. Pada saat kekhawatiran datang itu akan menghinggapi kita kepada ketakutan. Contoh pada saat Musa itu keluar. Mau merintahkan orang Israel itu keluar. Ayo Tuhan perintahkan saya untuk mengeluarkan kamu dari Mesir. Mereka khawatir. Ini benar tak? Pada saat mereka betul-betul keluar, ketakutan datang. Musa memberikan kekuatan, jangan takut. Karena sudah jalan. Dan melihat tandanya. Ingat, pada saat mereka takut, gugurlah iman mereka. Di mana? Pada saat mereka membuat anak lembu emas. Mereka pikir Musa itu mati, sudah disambar oleh petirnya Tuhan. Padahal dia sedang bincang-bincang 40 hari 40 malam tanpa makan. Untuk menerima
itu Taurat dari Tuhan. Apa yang tertulis itu harus dijalani oleh mereka. Bangsa Israel terlalu kaya pada saat keluar. Mereka lupa Tuhan. Mereka bikin lembu emas, ada lembu emas, dan merintahkan Harun untuk bisa mengurapi itu. Saudara, kadang-kadang kita bukan ucap syukur, menunggu. Tapi kemauan kita, ego kita jalan. Mulai hari ini saudara belajar. Kalau engkau bisa mengucap syukur, lihat problemmu hari ini selesai. Amin. Selesai. Percaya. Tak ada yang mustahil. Memang kita ini kadang-kadang bisa datang khawatir, takut. Tapi ingat. Jangan sampai melebihi ketakutan itu membunuh imanmu. Atau menggugurkan imanmu. Yesus berkata kepada Petrus, mengapa kamu tidak punya iman pada saat dia jalan di atas air? Ingat, engkau pada saat jalan di atas air, melihat mujizat Tuhan, jangan engkau takut. Kelihatannya mustahil, tapi bagi Tuhan tidak mustahil. Caranya bagaimana supaya kita bisa mengucap syukur? Kolose 2 ayat 7. Waktu saya tinggal 5 menit, saya kasih kuncinya di sini. Ini belajar di sini. Kolose 2 ayat yang ke-7. Itu. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakar di dalam Kristus. Bagaimana kita bisa mengakar di dalam Kristus? Setelah engkau mendengar firman. Setelah engkau menerima firman itu. Dan engkau jalani, engkau melihat mujizat itu terjadi. Engkau yang tahu. Engkau harus mengakar kepada Kristus. Itu pokoknya di sana. Itulah akar yang akan merambat kita untuk naik ke atas. Menjadi batang dan berdaun dan berbuah. Dan dibangun di atas Dia. Tapi kalau ngomel terus kita nggak berakar. Malah kita dicabut akarnya itu. Pindah sini, pindah sana. Cari yang bisa menyenangkan. Yang bisa menolong kita. Kalau engkau mengakar kepada Tuhan, Tuhan berkata begini, kalau engkau lepas daripada aku di Yohanes 15, engkau tidak akan ada gunanya. Engkau harus menancap kepada aku. Kalau sudah dipotong, akan kering. Mengakar itu mengerti tentang kebaikan Tuhan. Terus percaya kepada Dia terus menerus. Saudara kelihatan datang ke gereja gini tiap minggu. Tiap Senin, tiap Rebu doa malam. Tiap pagi menghadap Tuhan. Rasanya kok rutinitas. Saudara, kalau engkau tahu rutinitas itu mengucap syukur kepada Tuhan, engkau akan melihat langkah-langkahmu itu ditetapkan dan diberkati. Itu namanya mengakar. Ya, dibangun di atas Dia, maka engkau akan melihat berkat-berkat itu nyata. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Ini artinya pada saat engkau kejepit, engkau mengalami persoalan, engkau mengalami tantangan yang Tuhan berikan berkat tapi dihalangi iblis. Engkau harus tetap teguh imanmu seperti Paulus yang masuk penjara, dia tidak goyang. Wes gak Tuhan-Tuhanan, enggak. Malah dia nyanyi dan dia melihat terjadi gempa bumi yang dahsyat. Karena Tuhan campur tangan. Nah, ini namanya bertambah teguh dalam iman, malah kuat. Ya, yang telah diajarkan kepadamu yang disampaikan dan engkau memang di tempat ini selalu dibimbing. Makanya kalau ada salah sedikit, Tuhan itu selalu bicara kepada hamba Tuhan di tempat ini. Panggilan orang ini. Supaya jalan itu diluruskan kembali. Kalau mereka nggak mau, apakah pendeta-pendeta di tempat ini bawa pistol? Apakah bawa kecek? Dikecek terus ditembak? Ya enggak lah. Tapi sudah diberi peringatan, nggak mau ya hancur dia. Karena itu free will saudara, keputusan saudara, ego saudara yang berjalan. Nah, kalau saudara mau diajarkan dengan baik, engkau akan berakar kepada Tuhan. Ini caranya ucap syukur. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Pasti syukur itu melimpah. Saudara, kenapa? Karena kita tahu pertolongan itu datang daripada Tuhan. Hidup orang benar itu
bukan karena melihat. Amin. Tapi percaya. Saudara harus percaya. Katakan sebelah menyebelah. Hidupku bukan karena melihat, tapi percaya. Ngomong suami istri, hidupku bukan karena melihat, tapi aku percaya. Engkau akan selamat. Saudara, berapa banyak di antara kita? Kalau tidak lihat, tidak percaya. Tuhan datang kepada Thomas, bukan melalui pintu. Dia kepada murid-murid yang lain yang percaya kepada dia datang melalui pintu. Dia bertemu dengan yang wajar. Tapi begitu Thomas ngomong, kalau data cocokkan jariku ke dalamnya, aku tidak percaya. Datanglah Yesus, bawa pintu itu ditutup semua. Yesus masuk ke dalam ruangan itu. Baru dia tunduk di situ. Untung tunduk, ada yang tidak mau tunduk. Sudah Tuhan bicara, nggak mau ditaati. Maka mereka mengalami kesusahan. Saudara, yang terakhir. Roma 8 ayat 35. Saya mau tahu saudara ini menjadi orang yang solid keluar dari tempat ini. Amin. Roma 8 ayat 35. Saya akan bacakan untuk saudara. Ini pegangan firman ini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, kata Paulus. Ini loh orang yang selalu mengucap syukur, dia tidak goyah apapun. 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Wih, kadang-kadang kita masih dapat santai sak minggu, satu hari masalah sudah ngomel. Ini sepanjang hari. Paulus berkata, kami telah dianggap sebagai domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Lihat ya, orang yang selalu mengucap syukur pasti lebih daripada orang yang menang. Saudara nggak perlu kerja terlalu berat, nanti saudara akan ngambil berkat itu. Saudara akan lihat kemenangan yang terjadi. Oleh karena dia yang telah mengasihi kita. 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ataupun kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain. Ini bicara tentang alam roh semua yang mengganggu kita, kata Paulus. Saudara belajar satu persatu, ini okultisme. Bagaimana cara kerja setan untuk menipu kita. Dia akan buka ayat ini. Kalau saudara ngerti dalam Roh Kudus, satu persatu trik setan bagaimana cara menipu kita. Ini di sini disampaikan oleh Paulus. Dan dia berkata begini, itu berarti kuasa gelap tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Dahsyat Paulus ini. Ini firman ditulis setelah dia di Roma, saudara. Yang mengalami banyak sekali permasalahan di alam roh dan alam nyata di situ. Yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kalau kita hidup bersama dalam Tuhan dan selalu mengucap syukur, iblis akan lari daripada kita. Dia tidak akan bisa mengganggu. Tidak bisa kita dipisahkan. Saya bersyukur saudara dikembalakan di tempat ini oleh Tuhan sendiri, bukan oleh saya, saudara. Saya bukan gembala. Saya adalah seorang bisnismen, saudara sudah tahu. Tahun 87 saya bertobat. Tahun 2001 Tuhan berkata, kamu berhenti ikut aku. Saya dijadikan hamba Tuhan di tempat untuk melayani saudara. Dan Tuhan perintahkan saya, sediakan tempat. Aku yang bekerja. Saudara sekarang masuk akhir zaman. Saudara akan dipakai Tuhan untuk bersaksi kepada dunia. Firman yang saudara terima itu firman yang betul-betul dinubuatkan terjadi. Saudara menjadi saksi itulah sangat efektif. Mengapa? Karena kuasa iblis tidak bisa menjamah saudara. Saya percaya hidup saudara itu lebih dari pemenang.
Kalau saudara tidak salah jalan, saudara akan melihat kemenangan itu. Tapi kalau salah jalan bertobat, engkau akan melihat kemenangan lagi. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Asal kita mau berubah. Berubahlah. Ikutilah kemauan Tuhan. Dan Tuhan berkata murid-muridnya, engkau telah dibersihkan oleh firman itu. Jadi kita perlu dibersihkan. Nurut saudara, amin. Kalau engkau nurut Tuhan, engkau akan melihat kemuliaan terjadi. Kita sebentar lagi akan masuk perjamuan kudus. Saya minta hamba Tuhan maju ke depan yang melayani perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri. Ku tetap Cinta. Ku tetap cinta. Amin. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau tofan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas hari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Makasih ya, berkati perjamuan kudus. Urapi kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ku Silakan duduk. tetap cinta. Yes. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Yes. Tetap cinta apapun. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Saudara yang dapat perjamuan kudus ini bisa bangkit berdiri sambil muji. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau tofan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas hari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya.
Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekarang dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti ini tinggi-tinggi saudaraku. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Angkat cawan tinggi-tinggi saudaraku. Taruh tangan kirimu di dada. Tanda engkau mengasihi dia. Sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang kita ucapkan ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum. Mari angkat tangan, angkat wajahmu, sembah dia, bersyukur pada dia bahwa keselamatan itu telah diberikan oleh saya. Bila keselamatan itu telah diberikan, pertolongan Tuhan itu akan datang, kesembuhan dari Tuhan itu akan datang, berkat Tuhan akan disiapkan untuk saudara, kuasa-kuasa akan diberikan pada saudara untuk mengalahkan kuasa-kuasa dunia ini. Mari sembah dia, sembah. Ini Allah mulia. Tolong kami Tuhan, Engkau melihat keluh kesah kami. Kami percaya Tuhan, kami mau kembalikan masalah-masalah ini kepadamu. Kami mau berikan beban berat ini kepadamu Tuhan. Karena firman-Mu mengatakan, siapakah yang letih lesu, berbeban berat, diberikan padamu. Pagi hari ini, Engkau dengar teriak kami. Angkat bersemuanya beban berat, persoalan, sakit, penyakit, masalah. Janji-Mu Tuhan, mengucap syukur akan melihat laut dibuka. Kami percaya, mengucap syukur, padang gurun akan menjadi padang berantara. Dikarabasai, nakarabasai, ini miko rataka cicara basa, irabasai, robokoro badera basa, enakares. Terima, engkau akan mendapat nubuatan dari Tuhan. Pegang firman itu, percaya, ucap syukur. Gila, sekisto. Haleluya, haleluya. Eligio, rataka patsataka ramaseka ralamata. Hikarabada labada labasada labada labada. Hirataka ralamata ralamata. Yang bahasa roh keluarkan bahasa rohmu. Ada mujizat terjadi.
Tuhan sedang bekerja kepada kita. Lihat Tuhan bekerja. Jangan keraskan hatimu, buka hatimu untuk mau diubah. Ucap syukur. Kira matakan nama satakan nama takkan. Kita perlu meratakan nama satakan. Jika nama takkan. Ina, bukan nama sita. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Amin. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami mau persembahkan seluruh hidup kami, Tuhan. Seluruh hidupku, biar kami tetap cinta, biar kami tetap setia sampai selama-lamanya kepadamu, Tuhan. Untuk selama-lamanya. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku. Kami mau katakan, Tuhan, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar kami tetap cinta, biar ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi katakan, biar ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kami mengucap syukur, Tuhan. Kami berterima kasih bahwa Engkaulah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan yang selalu menyelamatkan kami, Tuhan yang selalu menolong kami, Tuhan yang selalu ada setiap musim kehidupan kami. Tuhan, biar ucapan syukur kami ini, Tuhan, lewat pujian penyembahan kami, sungguh-sungguh berkenan kepadamu, menyenangkan hatimu. Kami bersyukur, Tuhan, kami telah diberkati oleh firman-Mu yang luar biasa melalui hamba-Mu Pastor Samuel Harto. Kami percaya, Tuhan, kebenaran yang telah disampaikan telah memerdekakan kami, membebaskan kami, memberikan jalan keluar. Kami percaya, Tuhan, kemenangan telah kami terima daripada-Mu. Berkati hamba-Mu, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, seluruh kehidupan yang Kau pelihara, baik istri, anak-anak, cucu, menantunya, Tuhan. Kami percaya orang benar tidak akan pernah Engkau tinggalkan. Baik hikmat marifat-Mu Engkau curahkan lebih lagi. Kemanapun hamba-Mu ini pergi, Tuhan, banyak jiwa akan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami juga akan berikan persembahan yang terbaik dari hati kami yang terdalam. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online hari ini. Saya percaya firman Tuhan hari ini dapat menjadi rema bagi kita semua. Berikut akan kami tampilkan jadwal ibadah gereja dalam sepekan.
Bagi jemaat yang rindu memberi persembahan atau persepuluhan, Anda dapat melakukan scan barcode atau transfer ke rekening yang tertera di layar. Berikut kami tampilkan progres pembangunan Bethany Tower of Christ. Bagi jemaat yang tergerak untuk ikut menabur, Anda dapat melakukan transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. FIU TOC Malang diadakan kembali. Bagi teman-teman yang sedang bersekolah hingga kuliah, serta yang bertempat tinggal di Kota Malang dan sekitarnya, dapat bergabung di FIU TOC Malang yang diadakan setiap hari Senin jam 7 malam melalui aplikasi Zoom Bethany Tower of Christ, atau dapat juga menghubungi Pastor Rendra Barens. Sekian pengumuman hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara yang diberkati Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Mari angkat tanganmu saudara, kita mau katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kau Membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat terjadi. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Engkau akan menerima mujizat. Terima kasih. Burabasata. Terima kasih Bapak. Kau berkati jemaat-Mu yang tak sempat hadir. Berkati yang online itu juga. Berkati yang onsite. Pada saat mereka hadir, Kau berkati Tuhan. Baik luar kota, luar pulau, dan luar negeri. Tuhan, terima kasih. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami percaya Tuhan. Mulai hari ini kami selalu akan puji Tuhan. Akan ucap syukur padamu. Terima kasih Tuhan. Dalam keadaan apapun, aku percaya aku pasti lebih dari pemenang. Terima kasih. Mari saudara angkat tangan saudara, angkat wajah saudara. Ikuti doa saya saudara. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini aku percaya, aku mengucap syukur bahwa tubuhku sehat. Sampai Tuhan Yesus datang, aku sehat.
Dan juga aku mengucap syukur. Keluargaku diberkati. Ada damai sejahtera. Ada sukacita. Saling mengampuni. Saling mengerti. Saling memberkati. Diberkati Tuhan. Dan aku mengucap syukur. Pekerjaanku yang kujamah, kukerjakan sekarang ini diberkati Tuhan. Dan aku menjadi kepala. Hidupku, berkatku makin naik. Dan Tuhan dimuliakan. Sukses di bumi, sukses di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu. Saudara-saudaraku, Tuhan tahu keadaan saudara. Pada saat saudara mengikuti ucap syukur tadi, keadaan saudara yang kurang baik sekarang sudah menjadi baik. Saudara yang sudah mengucap syukur tadi, yang mengalami banyak tantangan itu, engkau keluar dari tempat ini, engkau akan melihat kemenangan demi kemenangan itu terjadi. Engkau akan melihat pemulihan dari Tuhan itu terjadi. Ingat, mari berakar di dalam Kristus. Lakukan firman itu. Engkau akan melihat tanda-tanda ajaib akan terjadi. Pemulihan itu akan terjadi. Kemuliaan demi kemuliaan terjadi. Jadi saksi bagi dunia ini. Nama Tuhan dimuliakan. Dengar firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudaraku, terimalah berkat itu. Damai sejahtera dengan iman dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang selalu menepati janji itu, menyertai kita, memberkati kita di dalam kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua telah menerima berkat dari Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Ucaplah syukur. Akan hilang kekhawatiranmu, hilang ketakutanmu, dan damai sejahtera turun padamu. Berkat dalam nama Yesus. Tuhan berkati. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya.